Startup no counter. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Khairunnisa selaku moderator dari kelompok 2 dengan NIM 632408880 dengan judul materi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ratnawati Marginingsih SEMM. Sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Elisa Gita dengan NIM 632407778. Yang kedua ada saya Fitri Khairunnisa dengan NIM 632408880. Yang ketiga ada Raka Aditya Mukti dengan NIM 632410003. Yang keempat ada Safwan Zaki Fianto dengan NIM 632406994. Yang kelima ada Yeditya Ananta Firdausi dengan NIM 632410021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontroprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian PPh. PPh 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Objek pajak PPh 21 adalah yang pertama ada penghasilan yang diterima secara teratur oleh wajib pajak seperti gaji, honorarium, uang tebusan, pensiun. Yang kedua ada penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun seperti jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya. Yang ketiga ada upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Adapun besarnya penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016 sebagai berikut. Pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi. Yang kedua ada 4,500 juta tambahan untuk wajib pajak yang menikah. Yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat ada 4,500 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi ketanggung jawab sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Adapun tarif PPh 21 yaitu 0 sampai 60 juta 5%. 60 sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan Tahunan atau disingkat dengan SPT. Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT merupakan dokumen pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak yang mencakup objek pajak atau non-pajak, harta, dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Surat pemberitahuan pajak
akan diserahkan oleh wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lambat pada tanggal 31 Maret, yaitu bertepatan dengan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya ada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau disingkat dengan SPT PPH. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan merupakan dokumen pelaporan pajak penghasilan oleh wajib pajak untuk memberitahukan pajak terutang dalam 1 tahun pajak, yang bertujuan untuk yang pertama, melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dibayar atau dipotong. Yang kedua, menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Dan ketiga, sebagai bukti kepatuhan pajak dan menghindari sanksi administrasi. Selanjutnya ada jenis SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang terbagi dalam 3 formulir. Yang pertama, formulir 1770. Formulir ini untuk orang yang berpenghasilan dari usaha atau pekerja bebas, seperti pembukuan atau norma penghitungan, memiliki penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, dan penghasilan lain, memiliki penghasilan lain seperti penjualan aset, penghasilan final, dan lain-lain. Yang kedua itu ada formulir 1770S. Formulir ini untuk orang yang berpenghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun, dan memiliki penghasilan dalam negeri lain non-final. Dan yang ketiga itu adalah formulir 1770SS. Formulir ini untuk karyawan dengan 1 pemberi kerja dan memiliki penghasilan bruto kurang dari 60 juta per tahun dan tidak ada penghasilan lain kecuali bunga bank atau koperasi. Dampak pemahaman wajib pajak pada ketepatan pengisian SPT. Yang pertama, kesalahan dalam pengisian SPT, seperti salah hitung penghasilan kena pajak, tidak melaporkan seluruh sumber penghasilan, kesalahan tarif atau klasifikasi pajak, bukti potong PPH tidak dilaporkan dengan benar. Yang kedua, keterlambatan atau tidak melapor, seperti tidak tahu batas waktu pelaporan. Contoh, batas terakhir pelaporan pajak itu tanggal 31 Maret. Dan bingung cara pelaporannya, mau manual atau e-filing. Dan takut salah sehingga tidak melapor sama sekali. Dan ketiga, risiko sanksi dan denda. Ya, seperti denda administrasi. Contohnya, membayar 100.000 untuk SPT OP terlambat, dan sanksi bunga dan pemeriksaan pajak. Keempat, rendahnya kepatuhan pajak, seperti kepatuhan formal rendah. Contohnya tidak melapor SPT dan kepatuhan material yang rendah. Contoh, lapor tapi tidak benar. Dan kelima, hambatan bagi penerimaan negara, seperti penerimaan pajak tidak optimal dan sulitnya pengawasan oleh DJP. Berikut data pajak yang telah kami persiapkan. Husni Fahmi dengan NPWP 07.214.214.4/512.000 atau NIK 33085607130005 dengan alamat rumah di Jalan Manggur nomor 4 Solo. Jabatan sebagai manajer keuangan bekerja di PT Tirta Agung dengan NPWP 01.234.8/521.000 dengan penghasilan sebesar 60 juta per bulan. Husni Fahmi sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Husni Fahmi menerima tunjangan hari raya dari perusahaan sebesar 5 juta. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Bobby Saputra.
dengan NPWP 48.265.3/521.000. PT Tirta Agung mengikuti program BPJS, Ketenagakerjaan, dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan memotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Tunjangan PPh sebesar 4%, premi asuransi sebesar 8%, biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiun atau JHT sebesar 4.500. Jadi, hitunglah pajak penghasilan Husni Fahmi yang harus dibayar dalam setahun. Data tambahannya, nomor telepon Husni Fahmi yaitu 0815 4235 5680. Nama istri Agnasia Pratika. Nama anak Dedi Kusuma, Anggrek Gendis Aluna Aurelia. Daftar harta yaitu 1 unit motor Yamaha Mio senilai 11.350.000. Daihatsu Xenia senilai 133 juta. Rumah senilai 105 juta dan saham BCA senilai 30 juta. Cara perhitungan PPh 21 untuk mengetahui PPh 21 yang terhutang adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mencari penghasilan bruto wajib pajak. Diketahui melalui data pajak Husni Fahmi mempunyai sumber penghasilan berikut. Gaji keseluruhan selama setahun. Untuk mencari gaji keseluruhan selama setahun dihitung dengan cara penghasilan per bulan dikali 12 bulan. Melalui data pajak yang tersedia, Husni Fahmi mempunyai penghasilan per bulan sebanyak 60 juta rupiah. Lalu dikali 12 sehingga menghasilkan gaji setahun yang diperoleh Husni Fahmi sebanyak 720 juta rupiah. Tunjangan PPh. Untuk menghitung tunjangan PPh, gaji setahun dikali dengan persentase potongan tunjangan PPh, yaitu gaji setahun 720 juta dikali 4% sesuai dengan data pajak Husni Fahmi, sehingga menghasilkan tunjangan PPh sebanyak 28.800.000 rupiah. Premi asuransi. Untuk menghitung premi asuransi, yaitu gaji setahun dikali dengan persentase potongan premi asuransi, yaitu 720 juta dikali 8% sehingga menghasilkan 57.600.000 rupiah. Tunjangan hari raya. Melalui data pajak Husni Fahmi yang tersedia, Husni Fahmi mendapatkan tunjangan hari raya sebanyak 5 juta rupiah. Lalu jumlah penghasilan brutonya adalah gaji setahun ditambah premi asuransi ditambah tunjangan PPh ditambah tunjangan hari raya. Lalu penghasilan bruto Husni Fahmi sebanyak setahun adalah 811.400.000 rupiah. Yang kedua adalah menghitung penghasilan neto. Untuk mendapatkan penghasilan neto, yaitu dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun. Berikut perhitungannya. Biaya jabatan. Untuk menghitung biaya jabatan, yaitu gaji setahun dikali dengan persentase potongan biaya jabatan, yaitu gaji setahun 720 juta rupiah dikali dengan 5% sesuai data pajak Husni Fahmi, sehingga mendapatkan potongan biaya jabatan sebesar 36 juta. Iuran pensiun. Untuk menghitung iuran pensiun yaitu iuran pensiun per bulan dikali 12 bulan. Melalui data pajak Husni Fahmi yang tersedia, iuran pensiun Husni Fahmi sebesar 45.000, lalu dikali 12 sehingga mendapatkan iuran pensiun sebanyak 540.000 rupiah. Lalu penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan iuran pensiun sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 774.860.000 rupiah. Yang ketiga, menghitung PTKP setahun.
Diketahui Husni Fahmi memiliki istri dan 3 anak yang belum berpenghasilan, sehingga perhitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah sebagai berikut. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah. Tambahan karena sudah menikah sebanyak 4.500.000 rupiah. Tambahan 3 orang anak yaitu 4.500.000 dikalikan dengan 3 yaitu sebesar 18 juta rupiah, sehingga PTKP Husni Fahmi sebesar 72 juta rupiah. Yang keempat, menghitung penghasilan kena pajak setahun atau PKP setahun, yaitu dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP setahun. Penghasilan neto Husni Fahmi sebesar Rp774.860.000, lalu dikurangi dengan PTKP setahun Husni Fahmi sebesar Rp72 juta, yang menghasilkan penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp702.860.000. Yang kelima, menghitung PPh pasal 21 terhutang adalah sebagai berikut. PKP setahun dikalikan dengan 30%, Rp702.860.000 dikali dengan 30%, yaitu mendapatkan hasil sebanyak Rp210.858. Itu adalah jumlah PPh 21 terhutang Husni Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir 1721A1 untuk PPh 21 terhutang. Yang pertama, untuk NPWP pemotong dan nama pemotong bisa diisi dengan NPWP perusahaan dan nama perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Untuk bagian A atau identitas penerima penghasilan yang dipotong bisa diisi dengan NPWP wajib pajak, nomor NIK wajib pajak, nama wajib pajak, alamat tempat wajib pajak tinggal, jenis kelamin wajib pajak bisa diberi tanda silang. Selanjutnya, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP bisa diisi di kolom K dan 3 sesuai dengan jumlah anak Husni Fahmi. Terus, nama jabatan bisa diisi dengan jabatan yang diemban wajib pajak. Selanjutnya, untuk bagian B, yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, kita harus mencari penghasilan bruto wajib pajak. Nomor 1, gaji atau pensiun. Itu bisa diisi dengan gaji setahun wajib pajak, yaitu sebesar 720 juta rupiah. Yang kedua, tunjangan PPh, yaitu didapat dari gaji setahun dikalikan dengan 4% sesuai dengan data pajak. Jadi tunjangan PPh-nya ialah Rp28.800.000. Untuk nomor 3, tunjangan lainnya jika tidak ada maka dikosongkan. Yang nomor 4, honorarium dan imbalan lainnya jika ada maka diisi, jika tidak ada maka dikosongkan. Yang kelima, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja didapat dari gaji setahun dikalikan dengan 8% sesuai dengan data pajak Husni Fahmi, yaitu premi asuransi yang dibayar sebesar Rp57.600.000. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura jika tidak ada maka dikosongkan. Yang ketujuh, bonus gratifikasi jasa produksi dan THR sesuai data pajak Husni Fahmi mendapatkan THR sebesar Rp5 juta, maka diisi 5 juta di kolom jumlah. Nah, jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil Rp811.400.000. Nah, itu adalah penghasilan bruto wajib pajak. Selanjutnya di kolom pengurangan, yaitu nomor 9, biaya jabatan atau biaya pensiun didapat dari gaji setahun dikalikan dengan 5% sesuai dengan data pajak Husni Fahmi. Jadi biaya jabatan sebesar Rp36 juta. Nomor 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT di data pajak, iuran pensiun per bulan sebesar Rp45.000, maka itu dikalikan dengan 12 bulan sehingga menghasilkan iuran pensiun sebesar Rp540.000.
Untuk nomor 11 itu jumlah pengurangan 9 dan 10. Jadi jumlah pengurangan 9 dan 10 yaitu sebesar Rp36.540.000. Lalu perhitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan neto, jadi Rp811.400.000 dikurangi dengan jumlah pengurangan yaitu sebesar Rp36.540.000 sehingga mendapatkan penghasilan neto sebesar Rp774.860.000. Nomor 13 penghasilan neto masa sebelumnya, jika tidak ada maka dikosongkan. Nomor 14 jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 diisi dengan Rp774.860.000. Dan nomor 15 penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Karena Husni Fahmi status pernikahannya adalah menikah dan memiliki 3 orang anak, maka PTKP-nya sebesar Rp72 juta. Dan nomor 16 penghasilan kena pajak setahun disetahunkan, itu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Jadi penghasilan kena pajak setahun Husni Fahmi sebesar Rp702.860.000. Dan nomor 17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak di setahun atau disetahunkan, itu karena Husni Fahmi mempunyai penghasilan di atas 500 juta, maka penghasilan kena pajaknya dikenakan 30% sehingga Rp702.860.000 dikali dengan 30% sehingga mendapatkan hasil Rp210.858.000. Jadi PPh pasal 21 yang terutang Husni Fahmi adalah Rp210.858.000. Untuk bagian C atau identitas pemotong bisa diisi NPWP dan nama penanggung jawab pemotong wajib pajak perusahaan. Untuk nomor 3 yaitu tanggal dan tanda tangan bisa diisi tanggal pelunasan PPh 21 terutang dan tanda tangan wajib pajak. Kita lanjut ke pengisian SPT formulir 1770S. Formulir 1770S adalah salah satu jenis SPT tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, khususnya mereka yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja dan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Tujuannya adalah untuk melaporkan total penghasilan dan pajak yang sudah dipotong selama 1 tahun, serta menghitung apakah masih ada pajak yang kurang dibayar, atau mendapatkan pengembalian pajak atau yang biasa disebut restitusi. Dalam pengisian SPT tahunan menggunakan formulir 1770S, kita tidak perlu menghitung dari awal secara manual. Sebagian besar data yang dibutuhkan sebenarnya sudah tersedia di formulir 1721-A1, yaitu bukti pemotongan PPh 21 yang diberikan oleh pemberi kerja di akhir tahun. Formulir 1721-A1 berisi informasi penting seperti penghasilan bruto setahun, tunjangan, PTKP, serta jumlah pajak yang telah dipotong oleh perusahaan. Semua data ini kemudian kita input atau salin ke dalam formulir 1770S. Jadi, bisa dikatakan bahwa pengisian 1770S menjadi lebih mudah karena mengacu langsung pada data yang sudah lengkap di 1721-A1. Oke, di sini saya memiliki formulir 1770S, dan di sebelah kanannya saya memiliki sebuah soal data pajak Husni Fahmi. Oke, untuk langkah pertamanya dalam pengisian SPT formulir 1770S, yaitu pengisian tahun pajak dan identitas wajib pajak. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ada NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami istri, NPWP istri atau suami, nomor faksimil, dan KLU yang bisa kita isi. Oke, yang pertama, untuk tahun pajak, yang diisi dalam SPT adalah tahun saat penghasilan diterima atau diperoleh. Karena Husni Fahmi ingin melaporkan penghasilan tahun 2024, maka tahun pajak yang diisi dalam SPT ini adalah tahun 2024. Oke. Kemudian, untuk identitas wajib pajak, pada bagian NPWP wajib pajak kita isi dengan NPWP Husni Fahmi. NPWP Husni Fahmi adalah 07
234, 214, 4, strip 512,000. Yang bisa kita lihat di sini. Kita input. Oke, untuk bagian nama wajib pajak, kita isi Husni Fahmi. Untuk bagian pekerjaan, kita isikan pekerjaan Husni Fahmi. Pada soal tersebut, dikatakan bahwa Husni Fahmi memiliki jabatan sebagai manajer keuangan. Berarti pada kolom pekerjaan kita isi dengan manajer keuangan. Untuk bagian nomor telepon, kita isikan dengan nomor telepon Husni Fahmi, yaitu 0815-423555680. Untuk bagian status kewajiban perpajakan suami istri, dapat kita lihat, bagian ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu KK, HB, PH, dan MT. KK merupakan kependekan dari kepala keluarga, yang dimaksudkan penghasilan suami dan istri digabung, dan suami sebagai pihak yang melapor. HB merupakan kependekan dari hidup berpisah, yang dimaksudkan suami dan istri hidup berpisah secara hukum dan masing-masing wajib lapor sendiri. Lalu ada PH, yang merupakan kependekan dari pisah harta, yang dimaksudkan suami istri masih menikah tapi secara hukum harta dipisah sesuai perjanjian pisah harta. Kemudian yang terakhir adalah MT, yang merupakan kependekan dari memilih terpisah, yang dimaksudkan suami istri sepakat untuk melaporkan SPT secara terpisah walau tidak pisah harta. Karena istri Husni Fahmi tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan, serta hanya penghasilan Husni Fahmi sebagai suami yang wajib melaporkan SPT tahunan, maka status kewajiban perpajakan Husni Fahmi termasuk kategori KK. Maka pada kolom KK kita berikan tanda X. Oke, untuk bagian NPWP istri atau suami, karena kita tidak memiliki NPWP istri Husni Fahmi, maka kita isikan saja dengan NPWP Husni Fahmi. Karena kita tidak memiliki KLU dan nomor faksimil, maka pada bagian KLU, yang di sini, KLU dan nomor faksimil, kita kosongkan saja. Oke, kita masuk ke pengisian bagian A, yaitu penghasilan neto. Di sini bisa kita lihat ada 6 nomor, 6 kolom yang bisa kita isi. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan neto dalam negeri. Yang ketiga, penghasilan neto luar negeri. Lalu jumlah penghasilan neto yang didapat dari hasil penambahan nomor 1, 2, dan 3. Lalu ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Lalu yang terakhir, nomor 6, ada jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan. Ini didapat dari pengurangan nomor 4 dan 5. Untuk bagian A1, yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jumlahnya bisa kita lihat dalam formulir 1721 strip A1. Oke, kita ke 1721 strip A1. Bisa kita lihat di sini nomor 12 sebesar Rp774.860.000. Nah, jumlah ini yang akan kita input ke dalam bagian SPT 1770S bagian A1. Oke, bisa kita langsung input di bagian A1 sebesar Rp774.860.000. Dikarenakan Husni Fahmi tidak memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya dan penghasilan neto luar negeri, maka di bagian A2 dan A3 kita isikan dengan nihil. Lalu untuk jumlah penghasilan neto, karena tidak ada yang ditambahkan dari penghasilan neto lainnya, maka kita langsung saja input yang Rp774.860.000.
Untuk nomor 5, karena Husni Fahmi tidak memiliki pengeluaran untuk zakat atau sumbangan, maka di bagian kolom A5 kita isikan dengan nihil. Lalu untuk bagian A6, dikarenakan penghasilan neto tidak dikurangi dengan sumbangan atau zakat apapun, maka kita input lagi nominalnya sesuai dengan A4, 774.860. Oke, kita lanjut ke pengisian bagian B, yaitu penghasilan kena pajak. Ada dua kolom yang bisa kita isi, yaitu penghasilan tidak kena pajak, lalu penghasilan kena pajak yang didapat dari hasil pengurangan nomor 6 dan nomor 7. Untuk B7, penghasilan tidak kena pajak, di sini kita ada 3 kategori. Yang pertama TK, yang kedua K, lalu ada K1. Dikarenakan Husni Fahmi sudah menikah dan memiliki 3 anak atau 3 tanggungan, maka Husni Fahmi termasuk kategori K. Lalu di bagian sini kita isikan dengan 3, karena Husni Fahmi memiliki 3 tanggungan. Lalu untuk B7, penghasilan tidak kena pajak, kita bisa lihat jumlahnya di formulir 1721-A1. Di bagian nomor 15, di sini tercantum jumlah penghasilan tidak kena pajak sebesar 72 juta. Maka untuk bagian B7 pada SPT 1770S, kita isikan dengan nominal sebesar 72 juta. Untuk bagian B8, yaitu penghasilan kena pajak, kita dapatkan dari hasil pengurangan nomor 6 dan nomor 7. Oke, jadi untuk pengurangan antara 774.860.000 dikurangi dengan 72 juta, didapatkan hasil penghasilan kena pajak sebesar 702.860.000. Kita lanjut ke pengisian bagian C, yaitu PPh terutang. Di sini ada 3 kolom yang bisa kita isi, yaitu ada PPh terutang, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24, lalu ada jumlah PPh terutang yang didapatkan dari hasil penjumlahan antara PPh terutang dan pengurangan PPh pasal 24. Untuk PPh terutang, yaitu pada bagian C9, bisa kita lihat nominalnya pada formulir 1721-A1. Formulir 1721-A1 nomor 19, bisa kita lihat di sini ada nominal sebesar Rp210.858.000. Hasil ini akan kita input ke forum 1770S bagian C9. Kita bisa langsung input Rp210.858.000. Dikarenakan tidak ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, pada bagian C10 kita isikan dengan kata nihil. Lalu, karena tidak ada penambahan untuk PPh terutang, maka untuk bagian C11, yaitu jumlah PPh terutang, tidak berubah, yaitu sebesar Rp210.858.000. Kita lanjut ke bagian pengisian bagian D, yaitu kredit pajak. Untuk bagian D kredit pajak, bisa kita lihat di sini ada 5 kolom yang bisa kita isi. Untuk bagian D12, bisa kita lihat pada formulir 1721-A1. Pada formulir 1721-A1 nomor 20, dapat dilihat jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi sebesar Rp210.858.000. Maka bisa kita langsung input bagian D12. Dikarenakan Husni Fahmi tidak memiliki PPh yang harus dibayar sendiri, atau PPh yang lebih dipotong, ataupun PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri, maka pada kolom 13 sampai 14B kita isikan dengan kata nihil. Untuk nomor 15, yaitu jumlah kredit pajak yang didapat dari hasil penjumlahan antara 14A dan 14B, dikarenakan 14A dan 14B tidak ada nominalnya, maka nomor 15 kita isikan dengan kata nihil. Untuk pengisian bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar, kita isikan saja tanggal lunasnya. Bagian tanggal lunas, kita isikan dengan tanggal 17 bulan 01 tahun 2024. Biasanya kita biarkan saja. Untuk bagian F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dikarenakan Husni Fahmi tidak memiliki PPh yang berkaitan dengan pasal 25,
maka bagian F kita kosongkan saja. Lalu untuk lampiran, dikarenakan Husni Fahmi hanya memiliki fotokopi formulir 1721-A1, maka pada bagian G, A, kita isikan dengan tanda X. Untuk bagian pernyataan, di sini ada wajib pajak, puasa, dan tanggal. Untuk kolom wajib pajak, kita berikan tanda X karena Husni Fahmi sebagai wajib pajak. Lalu untuk tanggal, kita isikan lagi sesuai tanggal lunas yang tadi, yaitu tanggal 17 bulan 1 tahun 2024. Untuk nama lengkap, di sini kita isikan dengan nama Husni Fahmi. Lalu untuk NPWP, kita isikan dengan NPWP Husni Fahmi. Untuk kolom tanda tangan, bisa kita isi dengan tanda tangan Husni Fahmi. Oke, sekian untuk pengisian formulir 1770S. Oke, kita lanjut ke pengisian formulir 1770S lampiran 1. Formulir 1770S lampiran 1 berfungsi untuk mencatat penghasilan yang tidak dikenai pajak secara normal, seperti bunga deposito atau hadiah undian, dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti warisan atau hibah. Ini dilaporkan terpisah agar tidak dihitung dalam penghasilan kena pajak, serta untuk mencatat daftar pihak pemotong pajak final agar pemotongan pajak yang telah dilakukan tercatat dengan benar dan tidak dikenai pajak 2 kali. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama pengisian formulir 1770S lampiran 1. Untuk langkah pertamanya, kita mengisi dulu tahun pajak dan identitas wajib pajak. Untuk tahun pajak, kita isikan sesuai yang sebelumnya, yaitu 2024. Lalu untuk NPWP wajib pajak, kita isi dengan NPWP Husni Fahmi. Untuk bagian nama wajib pajak, kita isi dengan nama Husni Fahmi. Kita masuk ke bagian A, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dikarenakan Husni Fahmi tidak memiliki penghasilan yang berkaitan dengan penghasilan neto dalam negeri lainnya, maka bagian A nomor 1-6 kita isi dengan kata nihil. Untuk jumlah bagian A, kita isikan juga dengan kata nihil. Lalu kita lanjut ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dikarenakan Husni Fahmi tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka pada bagian B nomor 1-6, kita isikan dengan kata nihil. Untuk jumlah bagian B, kita isikan juga dengan kata nihil. Kita lanjut ke bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini ada 7 kolom, yaitu yang pertama nomor, nama pemotong, NPWP pemotong, bukti pemotongan, jenis pajak yang dipotong, lalu jumlah PPh yang dipotong. Untuk bagian nama pemotong pajak, kita lihat pada data pajak Husni Fahmi. Di sini diketahui Husni Fahmi bekerja di PT Tirta Agung. Maka dari itu, PT Tirta Agung bertanggung jawab untuk memotong pajak karyawannya. Maka untuk bagian nama pemotong pajak, kita isi dengan PT Tirta Agung. Kemudian untuk NPWP pemotong pajak, kita isi dengan NPWP PT Tirta Agung. Dikarenakan tidak ada bukti pemotongan atau pemungutan, untuk kolom nomor dan tanggal bukti pemotongan, kita kosongkan saja. Lalu untuk jenis pajaknya, jenis pajak yang dipotong adalah PPh 21. Untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita bisa lihat pada formulir 1721-A1, yaitu pada bagian nomor 20. Di sini diketahui PPh yang dipungut atau dipotong sebesar Rp210.858.000. Maka untuk bagian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita isikan dengan angka Rp210.858.000. Sekian penjelasan mengenai pengisian formulir 1770S lampiran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak 1770S2. Yang pertama, NPWP bisa ditulis
seperti gini. Nama wajib pajak, nama kita. Terus di bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan A atau bersifat final. Ya, bunga deposito tabungan diskonto surat berharga negara bisa di strip. Bunga diskonto obligasi juga bisa di strip dua-duanya. Dasar pengenaan pajak dan PPh terutangnya. Hadiah undian juga strip, tidak ada. Pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus juga tidak ada, jadi strip. Terus honorium atas beban APBN atau APBD juga tidak ada, strip. Yang ketujuh, pengalihan hak atas tanah dan bangunan juga strip. Yang delapan, sewa atas tanah atau bangunan juga strip, tidak ada. Bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah juga tidak ada, jadi strip. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi tidak ada juga, strip. Terus penghasilan dari transaksi juga tidak ada. Di sini dividennya 891,92. Terus sedangkan PPh terutangnya juga 89,109. Jadi jumlahnya cuma ada satu di sini, tinggal diketik di sini. Terus harta pada yang bagian B, harta pada akhir tahun, motor Yamaha Mio J tahun perolehan 2017, bisa ditulis harga perolehannya 11.350.000, keterangannya milik pribadi. Terus yang kedua, Daihatsu Xenia tahun perolehan 2020, harga perolehannya 133 juta, milik pribadi. Rumah 1998, 105 juta, milik pribadi. Saham BCA juga 2023, 30 juta, milik pribadi. Jadi jumlah bagiannya ditotalin menjadi 279.350. Kewajiban atau utang pada akhir tahunnya tidak ada, jadi kita kosongin. Terus ini daftar susunan anggota keluarganya bisa ditulis seperti nama kepala keluarga atau istri, ibu rumah tangga Agnasia Praktikta. Terus anaknya ada 3, yang satu Dedi Kusuma sebagai pelajar, Anggrek Gendis juga sebagai pelajar, Alunia Aurelias juga sebagai pelajar. Itu cara pengisian SPT 1770S2. Sekian, terima kasih. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kami tegaskan bahwa PPh Pasal 21 memegang peranan penting dalam mendukung penerimaan negara melalui kontribusi wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima. Proses perhitungannya membutuhkan ketelitian serta pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sistem self-assessment menuntut wajib pajak untuk aktif dan bertanggung jawab dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, karena dengan membayar pajak kita sudah berkontribusi dalam pembangunan negara.